Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ardiansyah Darmawan dengan NPM 2019-1041-5051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari presentasi PowerPoint yang telah saya buat sendiri. Presentasi ini guna untuk memenuhi kebutuhan tugas ujian tengah semester dalam matkul desain presentasi dan pitch deck yang dosennya sendiri adalah Ibu Dinar Sulastiyawati. Mengapa saya mengambil tema politik identitas? Karena saya melihat bagaimana politik identitas itu sangat menarik untuk dikaji. Politik identitas sendiri merupakan salah satu cara yang bisa dikatakan kotor untuk menjatuhkan lawannya. Politik identitas sudah pernah digunakan dalam pemilihan yang telah terjadi di Indonesia dan berpotensi menjadi salah satu cara yang digunakan juga dalam pemilu tahun 2024. Kita mulai saja presentasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari PowerPoint saya, yaitu yang pertama adalah pengertian politik identitas, kedua adalah pola operasionalnya, yang ketiga adalah contoh kejadian, dan terakhir adalah bahaya politik identitas. Yang pertama, pengertian dari politik identitas. Politik identitas dapat diartikan sebagai cara berpolitik yang mengutamakan kepentingan kelompok yang didasari oleh kesamaan identitas seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain. Politik identitas umumnya menunjukkan dua perbedaan antara kubu satu dengan kubu yang lainnya untuk mendapatkan suara terbanyak. Dalam arti lain, politik identitas akan mengelompokkan masyarakat menjadi dua bagian. Umumnya, politik identitas dijadikan strategi menjelang pemilu. Strategi tersebut dapat dalam bentuk menjatuhkan lawannya dengan hal yang berkaitan dengan identitasnya. Kemudian ada pola operasionalnya. Yang pertama, dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Yang kedua wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas. Yang ketiga adalah politik identitas pada ranah wilayah hukum. Pola operasional pertama, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergesernya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing. Yang kedua ada pola operasional yang kedua. Wilayah kedua ini pun banyak dilakukan di berbagai belahan dunia manapun. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, politik identitas terkadang dilakukan oleh kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas dengan kaum minoritas. Hal ini bisa saja terjadi dimanapun, kemudian disusul dengan munculnya gerakan-gerakan radikal atau semi-radikal yang mengatasnamakan agama tersebut. Politik identitas pada ranah wilayah hukum dalam wilayahnya ini ibarat pisau bermata dua. Karena yang dimaksud dengan wilayah hukum di sini adalah wilayah paduan antara wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya sendiri. Di sisi lain, politik identitas beroperasi dengan cara pembagian kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya secara partikular. Nah, kemudian adalah contoh peristiwa politik identitas. Yang pertama ada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan ajang politik identitas yang paling memorable di Indonesia. Kemudian ada Adolf Hitler. Adolf Hitler pernah menggunakan politik identitas pada saat kampanye pemilu Jerman pada tahun 1932. Kemudian Ron Braunstein percaya bahwa Presiden Trump menggunakan politik identitas kulit putih untuk mendukung basisnya pemilih non-Amerika kulit putih untuk pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kemudian ada bahaya dari politik identitas. Bahaya dari politik identitas ini sendiri yaitu dapat membuat terpecah belah karena beda pilihan politik. Bahaya lainnya yaitu dapat membuat fitnah bagi lawan politik, membuat persaingan yang tidak sehat,
dan tersiratnya persaingan kualitas gagasan, ide dan strategi sebagaimana lazimnya pemilihan pemimpin negara atau sebuah daerah karena masyarakat lebih mementingkan rasial calon pemimpin yang akan mereka pilih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.